langsung nih. Tik coba kok kamera apa no? Jangan bersuara toh. Oh iya. Kamera lo. Saya belum ada yang nonton. Oh nonton. Jadi wes bener lah kurus mas. Coba dicek. Oh ini was start video. Kami akan memberitahu pengikut Anda bahwa Anda sedang memulai video secara langsung. Mulai dulu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu adakah yang mau lihat live saya sore ini, kita akan belajar bareng tentang Kangen Water. Apakah semua air itu sama? Nah, sementara ini belum ada yang gabung. Cek lagi lightingnya, kita coba cek ya. Kurang Bisa bekerja nggak IG-nya ini? Jadi pertama kali kita live ya, dan kita akan memberikan sharing seputar Kangen Water. Halo Kak Gilby, terima kasih sudah mau gabung. Kita mau belajar bareng tentang air putih. Ya boleh. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai sharing kita sore ini tentang air putih. Siapa tuh? Ya, di belakang saya ada berjajaran aneka macam botol yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Jadi saya mau memaksimalkan media sosial kita untuk bisa sharing yang bermanfaat, menambah pengetahuan kita semuanya bahwa ternyata tidak semua air putih itu sama. Oh. Ya boleh ditinggal aja, nggak apa-apa, bilang aja ditinggal aja. Halo Mbak Iin, apa kabar Mbak Iin? Lama tak berjumpa, kita jumpa di IG. Semoga bisa mengobati rindu kita ya. Nanti gantian ya Mbak Iin kalau live ngobrol-ngobrol. Aku juga akan hadir. Ya, sore ini saya mau ngobrolin seputar air putih yang selama ini saya konsumsi, dan alhamdulillah saya merasakan selamat bergabung Kak Media Tama Grafika, selamat bergabung juga Kak Davina. Jadi sore ini kita mau ngobrolin tentang air putih, makanya air putih ini sudah saya konsumsi selama 5 tahun dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang saya rasakan secara pribadi maupun keluarga besar saya, termasuk orang-orang di sekitar saya. Jadi biasanya kegiatan kami di hari Jumat ini kita suka berbagi air putih. Nah, ini pertama kalinya saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat saya yang ada di IG. Nah,
Di belakang itu ada berbagai macam merek air putih ya, karena kan setiap hari kata dokter biar kita sehat, tubuh kita terhidrasi, kita harus minum minimal 2 liter sehari air putih. Tapi apakah kira-kira air putih kita sama? Nah, di belakang saya ini ada air putih mereknya, bukan merek ya, nggak boleh nyebut merek ya. Ini mewakili air bersoda. Ini mewakili air isotonik, karena semua ini jujur aja saya sudah konsumsi semuanya sebelum ini. Dan sore ini saya ingin sharing sama teman-teman bahwa apakah semua air putih ini sama? Ternyata tidak sama loh. Dan ini mewakili air heksagonal, dan ini mewakili air RO kakak. Nah, ini air RO, bahkan dulu saya selalu konsumsi ini. Saya pikir ini diantara air mineral yang lain, saya pikir dulu ada yang tutupnya lucu ya, segitiga gitu. Nah, itu saya suka beli. Nah, ini kategorinya adalah air RO. Jadi filosofi air itu ada dua. Yang pertama air mineral, dan yang kedua adalah air RO atau air non mineral. Dan ini kategorinya adalah air non mineral. Jadi komposisinya hanya H2O saja tanpa mineral sama sekali. Boleh difoto atau di. Nah, ini kategori air yang biasa kita konsumsi sehari-hari ya kak. Jadi ini ada air mineral, boleh mereknya, boleh Aqua, Aquaria, boleh semuanya. Ini adalah kategori air mineral. Nanti kita akan sharing apakah semua air yang ada di belakang saya itu memiliki sifat yang sama. Dan ini adalah kategori air Kangen Water yang saya produksi dari 2 mesin di belakang saya ini. Ya salah satu saja sih, tapi kebetulan alhamdulillah di sini ada 2 teknologi yang terpasang. Salah satunya aja saya biasanya produksi, dan ini kita bisa konsumsi kita setiap hari, dan ini sudah 5 tahun terakhir dikonsumsi oleh keluarga besar saya. Dan alhamdulillah saya sendiri merasakan makin hari makin fit. Nah, tentunya kita kan nggak bisa dengan cerita tapi tidak bisa membuktikan apakah ini benar-benar beda dengan air-air yang pada umumnya ya. Nah, ini Kangen Water. Nah, saya perlu cerita nggak ya bahwa Kangen Water ini sejarahnya dari penelitian yang meneliti bahwa air Kangen Water ini meneliti basicnya dari air mata air ajaib ya. Jadi di dunia itu ternyata ada beberapa mata air ajaib. Yang pertama yang sering kita kenal itu air Zam-Zam. Terus ada Tlacote di Meksiko. Ada yang paling tenar itu Lourdes juga. Jadi biasanya teman-teman kalau pergi ke perjalanan ibadah ke Roma biasanya suka membawa air Lourdes. Nah, itu dipercaya banyak orang merasakan perubahan manfaat yang luar biasa. Halo kakak, Kak Pipit, terima kasih sudah bergabung. Mas Raditya, terus Areba, oke, terima kasih sudah bergabung. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi berbagai macam air ajaib itu diteliti. Ternyata air ajaib itu memiliki pH-nya alkali. Sehingga Jepang membuat sebuah teknologi. Nah, teknologi ini bisa merubah air yang biasa kita konsumsi, air apapun ya yang biasa kita konsumsi, atau air putih lah, air gunung yang biasa kita konsumsi itu kualitasnya menjadi mirip air ajaib gitu ceritanya. Dan air ajaib itu memiliki pH alkali atau basa. Nah, ini ada pH chart. Jadi kalau waktu kita SMA itu pelajarannya seperti ini ya. Bahkan di seluruh dunia juga ilmunya juga sama. Jadi pH chart itu mulai dari 1 sampai 14. Kalau yang warnanya kuning berarti dia sifatnya asam. Kita tahu bahwa banyak penyakit yang depannya asam. Asam lambung, asam urat. Nah, tentunya tubuh kita kalau pH-nya asam, maka rentan sekali terkena penyakit.
Bahkan orang yang sakit pasti pH tubuhnya asam. Dan perlu diketahui juga, mayat itu pH-nya 1,8, jadi sangat-sangat asam. Jadi kalau kita mau sehat, pH tubuh kita harus basa atau alkali. Nah, tubuh manusia itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat kapan? Pada saat pH tubuh kita 7,3. Nah, di sini nih. Tapi persoalannya, makanan itu asam. Terus kemudian stres, kurang olahraga, itu juga asam. Terus kemudian obat-obatan itu juga asam. Polusi udara itu juga asam. Nah, tentunya kita tahu bahwa ketika tubuh kita asam, ini ada dokter loh ya yang bilang, bukan saya ya yang bilang ya, ini ada dokter Otto nih. Terima kasih Kak Ega udah bergabung. Selamat sore, lagi pulang kerja ya Kak. Oke, kita gabung ya di sini ya Kak. Kita sharing-sharing seputar air putih. Nah, saya lanjutkan. Ini namanya Dr. Otto. Beliau adalah peraih hadiah Nobel. Orang bisa sakit kanker itu karena dua hal. Yang pertama karena tubuh terlalu asam, yang kedua karena tubuh kurang oksigen. Lagi-lagi ketika tubuh kita asam, maka semua orang itu punya potensi sakit kanker. Ini yang bilang dokter ya. Nah, tentunya kita harus, kalau kepengen yang sehat, tentu kita harus konsumsi yang basah. Sayur-sayuran, olahraga, itu sesuatu yang basah. Tapi persoalannya sayur-sayuran juga plus pestisida. Nah, kenapa air ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting? Karena 75% tubuh kita adalah air. Sehingga apapun yang kita minum itu berdampak besar terhadap kesehatan kita. Nah, di sini saya akan langsung membawakan ada berbagai macam merek air putih. Nanti saya akan tes satu-satu. Kalau yang warnanya kuning, berarti dia sifatnya asam. Kalau warnanya hijau, berarti dia sifatnya netral. Kalau warnanya biru keungu-unguan, berarti sifatnya alkali atau sehat. Baterai yang paling kenceng apa? Alkali kan? Nah, tentunya alkali ini kita konsumsi terus-menerus tiap hari, maka tubuh kita akan balancing. Jadi tubuh kita akan mudah sehat. Oke ya? Ini belum dituang, Mbak Tika minta tolong dituang biar asisten saya yang nuang satu-satu ya. Jadi kita bisa ngobrol di sini, bisa menyapa di sini. Boleh loh komen-komen kakak-kakak, Kak Media, Mitra, Grafika ya. Luar biasa, terima kasih sudah mau bergabung di sharing saya sore hari ini. Kembali lagi di sini bahwa tubuh kita kalau mau sehat harus alkalize gitu. Nah, ini saya nanti pakainya pH liquid ini. Kalau waktu zaman SMA dulu saya pakainya kertas lakmus. Nah, ini kita pakainya pH liquid. Nah, ini untuk memberikan kesan warna ya. Nanti kalau ditetesi pH ini warnanya kuning berarti dia sifatnya asam, kalau warnanya hijau berarti netral, kalau biru keunguan berarti sifatnya alkali. Oke, sudah ya Kak ya, semoga terlihat ya panggung istimewa saya ini. Nah, ini mewakili air bersoda, saya tetesi ya. Ternyata air bersoda warnanya asam atau kuning. Oke, ini air isotonik. Ternyata warnanya juga kuning juga. Berarti asam ya. Ini mewakili air heksagonal. Saya tetesi. Ternyata warnanya kuning juga. Oke, yang ini air RO atau air destilasi ya. Ternyata warnanya juga kuning. Teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya. Ini yang dulu saya minum terus loh, pantesan kalau lagi sakit pusing gitu nggak sembuh-sembuh. Karena air yang saya konsumsi sifatnya asam. Nah, ini kategorinya air mineral.
hijau. Jadi semua standar air mineral itu pH-nya harus 7. Kalau nggak 7 nggak dapat izin edar. Ini ya, jadi ini netral ya, pH-nya 7. Sekarang tiba kita akan meneteskan pH ini di Kangen Water. Wow, luar biasa. Ini yang saya konsumsi setiap hari selama 5 tahun terakhir ini. Dan qadarullah seluruh keluarga besar saya alhamdulillah makin hari makin sehat, qadarullah tidak mudah sakit gitu ya. Nah, ini karena pH yang kita konsumsi setiap hari alkaline. Jadi basa. Dan air Kangen Water ini tidak ada tambahan reagen. Jadi yang menyebabkan basa ini karena murni teknologi elektrolisis. Jadi mesinnya dicolokin ke listrik sehingga mineral-mineral yang ada sebagai air sumbernya itu ditarik menuju air Kangen Water ini sehingga warnanya bisa ungu begini ya. Jadi ini pH-nya 9,5. Kebayang ya, kalau setiap hari kita minumnya yang alkali seperti ini tiap hari, maka lama-kelamaan tubuh kita makin hari makin sehat. Jadi kalau kita bicara internal tubuh kita itu harus basa atau alkali. Kalau asam, dikit aja asam, maka tubuh kita punya potensi sakit kanker ya. Apa yang bisa dilakukan Kangen Water ketika tubuh kita asam atau lagi sakit? Apa yang bisa dilakukan oleh Kangen Water? Perhatikan ya teman-teman, boleh saya ajukan sedikit kameranya. Oke. Kelihatan ya kakak-kakak. Oke. Nah, ini yang biasanya konsumsi air mineral bisa dibasahkan. Yang biasanya konsumsi air RO bisa dibasahkan. Yang biasanya konsumsi air heksagonal bisa dibasahkan. Tapi perhatikan 2 gelas yang terakhir. Wow, yang namanya air isotonik, ini isotonik ya, sama air bersoda, faktanya sangat-sangat asam. Nah, tidak berubah. Saya butuh 33 gelas untuk menetralkan air yang bersifat asam seperti ini. Nah, ketika tubuh kita udah sehat seperti ini ya, sudah warnanya ungu, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh 2 larutan ini ya? Minum dikit aja. Wow, tubuh kita kembali asam. Wow, tubuh kita kembali asam. Yang apalagi pada saat lebaran ya, biasanya saya suka sedia yang cekit-cekit kayak gini ya. Kita konsumsi nih, udah sehat badannya, sehat bugar, kita minum nih. Wow, wow, tubuh kita kembali asam, kakak-kakak. Jadi perhatian ya, seluruh keluarga besar kita, mulai sekarang kita harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya bahwa air putih tidak memiliki sifat yang sama. Jadi tidak semua air putih itu sifatnya sama. Nah, kita tidak menjelekkan satu produk, tetapi murni ini untuk sharing saja, ya. Bahwa ternyata dari sisi pH tidak semua air putih itu sama. Itu baru keistimewaan yang pertama. Kangen Water itu memiliki 3 keistimewaan. Selain alkali, Kangen Water juga memiliki sifat mikrokluster. Apa itu mikrokluster? Jadi gini kak, ibarat kata kita semua wanita atau seluruh orang kan kepengennya setiap hari itu kan kulit terasa lembab, terus gak mudah keriput gitu kan. Terus kalau di ilmunya Kangen Water, orang bisa sakit itu karena rata-rata tubuhnya itu diawali karena dehidrasi yang berkepanjangan atau dibiarkan haus yang berkepanjangan. Jadi kita itu kalau mau minum air putih jangan menunggu haus, tapi ketika ingat
langsung minum air putih. Ketika ingat, langsung minum air putih. Kenapa? Karena sel tubuh kita itu ibarat kata besarnya 10 nih Kak. Nah, dimasuki air yang biasa kita konsumsi itu besarnya 15-20. Ibarat kata, kita kalau konsumsi air yang biasa kita minum, itu hanya menghilangkan dahaga saja. Tapi tidak bisa menghidrasi sel tubuh kita terdalam. Karena selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, saya sering kali ada teman-teman yang bertanya kepada saya, aku tuh udah minum air putih banyak, tetapi kenapa ya aku tuh masih vertigo, aku tuh masih sering sakit pusing, aku tuh masih sering pegel-pegel gitu. Itu kenapa ya? Ternyata air putih yang dikonsumsi itu molekulnya besar sehingga dia tidak mampu terserap oleh sel tubuh kita terdalam. Padahal kita tahu kulit kita, darah kita 90% adalah air gitu kan. Jadi air yang seperti apa yang bisa menghidrasi seluruh tubuh kita? Jadi sel tubuh kita itu ibarat ikan di dalam akuarium ya. Kalau airnya nggak pernah diganti, maka ikan tersebut lama-kelamaan akan mati karena airnya keruh. Sama kayak sel tubuh kita. Jadi kalau lama-kelamaan air putih yang dikonsumsi itu tidak berkualitas, maka sel-selnya rusak, penyakit mudah datang gitu ya. Nah, ini saya punya teh ya. Saya punya teh hijau nih. Biasanya kalau kita bikin teh itu kan airnya suka direbus ya, airnya panas. Kalau airnya dingin, tehnya kan nggak jadi ya. Oke, saya mau bikin teh hijau ini dengan air suhu normal. Ini untuk membuktikan bahwa kalau air itu direbus, itu molekulnya mengecil. Tapi kalau air dingin, itu molekulnya besar. Nah, tapi kalau kita mau menghidrasi tubuh kita, minum air yang panas gitu kan nggak mungkin, tenggorokan kita pasti sakit. Ya, kalau perokok masuk kategori asam apa tidak? Nah, kalau rokok itu sebetulnya polusi udaranya ya Kak ya. Jadi atau ibarat kata radikal bebasnya. Jadi asap rokok ketika dihirup itu berarti kita memasukkan radikal bebas ke dalam tubuh kita. Jadi perlu sekali yang namanya antioksidan. Setelah ini saya akan jelaskan apa itu antioksidan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu mikrokluster. Jadi ketika saya konsumsi air tidak perlu yang panas-panas, tetapi dengan air dengan suhu normal saja dia sudah bisa menghidrasi tubuh kita sampai sel terdalam. Kenapa saya ambil teh untuk demo kali ini? Karena teh ini itu kan sel-sel daun tehnya itu kan kalau dikasih air dengan molekulnya kecil atau panas, pasti tehnya jadi. Tapi kalau pakai air dingin, tehnya kan nggak jadi. Nah, ini nanti kita akan buktikan, Kak. Saya mau bikin teh. Nah, ini ya, teh hijau ya. Padahal kalau kita pakai teh hijau itu biasanya susah sekali untuk jadi ya tehnya. Oke. Ini saya pakai suhu normal, kira-kira tehnya jadi atau tidak? Oke ya. Oh, tentu tehnya nggak jadi kakak ya. Ini warna tehnya ya. Kelihatan nggak? Tehnya nggak jadi ya warnanya ya. Oke. Nah, ini. Nah, kan tehnya nggak jadi. Oke, saya pindah ya ke sebelah sini. Kira-kira tehnya jadi atau enggak pakai Kangen Water? Wow, ini perbedaannya Kak. Jadi kalau kita pakai air biasa tehnya nggak jadi, tapi kalau kita pakai Kangen Water itu tehnya langsung jadi. Ini bedanya. Padahal belum kita aduk ya. Jadi ibarat kata begini, kalau kita minum air biasa itu perut kita kembung. Tapi kalau kita minum Kangen Water itu perut kita nggak akan kembung. Karena apa? Molekulnya mikrokluster. Jadi begitu diminum dia akan meresap ke dalam sel tubuh kita terdalam, gitu ya. Jadi kita akan terbebas dari dehidrasi asal minum kita
3 liter sampai 4 liter. Dulu saya dengar kalimat 3 liter, hah, apa nggak kembung minum air putih sampai 3 liter? Sekarang saya setiap hari minum lebih dari 3 liter. Yuk, minum Kangen Water. Oke, itu manfaat yang kedua. Manfaat pertama tadi alkali ya. Manfaat yang kedua adalah microcluster. Nah, tiba manfaat yang ketiga dari Kangen Water itu adalah memiliki sifat antioksidan. Nah, buat bapak-bapak atau kakak-kakak cowok nih ya yang merokok, bahkan yang sebagai perokok pasif, tentunya kita harus melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas. Kita tahu asap rokok itu pasti radikal bebas ya. Karena entah asap rokok, entah polusi udara, itu semuanya radikal bebas. Kita kan pernah nih belah apel, terus apelnya kena udara bebas, ya kan? Daging apelnya itu kan akan berubah nih menjadi coklat. Nah, itu namanya radikal bebas atau oksidasi. Nah, sama ketika besi dibiarkan begitu saja. Besi kalau dibiarkan begitu saja itu kan pasti karatan. Nah, sama tubuh kita kalau dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan, maka lama-kelamaan akan karatan juga. Nah, jadi yang perokok ini ada harapan nih. Walaupun kita belum bisa untuk menghentikan kebiasaan kita, tetapi kita harus melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas. Jadi tubuh kita tidak sekedar minum air putih, tetapi kita ada perlindungannya. Nah, kira-kira air putih yang biasa kita minum itu memiliki perlindungan atau tidak? Nah, ini saya bawa namanya betadine, ya kita anggap aja bahwa ini penyebab karatan, penyebab reaksi oksidasi, penyebab polusi, asap rokok, anggap aja betadine ini, karena ini kan chemical ya, ini penyebab penuaan. Oke, saya tetesi masing-masing 3 tetes, 1, 2, 3, 4 deh biar mantep. 1, 2, 3, 4. Oke. Kira-kira kalau kita minum air putih biasa seperti ini, kira-kira tubuh kita terlindungi nggak? Oke ya, kita minum air putih, ya kan? Kata dokter biar sehat air putihnya sehari 2 liter. Tapi kalau kita air putihnya biasa, lihat Kak, ternyata nggak bisa melindungi tubuh kita dari radikal bebas ya, penyebab penuaan. Tapi bedanya ketika kita konsumsi Kangen Water, kita cek ya. Bim salabim, bismillahirrohmanirrohim. Wow, terlihat bedanya ya. Kalau ini air putih biasa, kalau ini air Kangen Water. Jadi pastikan air putih kita adalah Kangen Water. Karena apa? Mampu melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas. Jadi dari hari ke hari tubuh kita makin sehat. Yang belum mendapatkan kesehatan, kita jadi makin hari makin fit. Nah, begitu kakak-kakak. Jadi keistimewaan dari Kangen Water itu yang pertama memiliki pH alkali. Kita tahu bahwa ini saya rangkum ya Kak ya. Terima kasih Kak Fitria. Saya rangkum ya. Jadi Kangen Water itu memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama sifatnya alkali, karena tubuh kita itu 75% adalah air, sehingga apapun yang kita minum itu akan berdampak besar terhadap kesehatan kita. Jadi alkali ini mampu untuk menetralkan atau mampu menetralisir asam-asam yang ada di dalam tubuh kita, karena setiap hari kita pasti memproduksi asam ya. Contohnya kita pasti BAB atau buang air kecil, itu adalah salah satu limbah asam. Jadi tentunya di dalam tubuh kita pasti ada limbah-limbah asam, entah makanan, karena 80% makanan itu asam, stres itu juga asam. Nah, itu kita harus netralisir dengan Kangen Water yang memiliki sifat alkali. Yang kedua, Kangen Water memiliki sifat microcluster. Jadi kita tidak sekedar minum, tetapi kita menghidrasi seluruh sel tubuh kita terdalam. Bahkan
Saya bilang kita tuh nggak butuh yang namanya Kangen Water, tapi faktanya sel kita butuh, karena sel kita itu sangat-sangat kecil molekulnya, jumlah besar molekulnya sel kita itu 10. Kalau kita minum air biasa dengan molekul yang 15 sampai 20, jadi dia tidak mampu untuk menghidrasi sel tubuh kita terdalam. Oke, ini ada juga, bentar saya selesaikan juga kakak Andro ya. Sebentar lagi saya akan jawab pertanyaannya. Dan yang ketiga, Kangen Water itu memiliki sifat high antioksidan. Nah, high antioksidan ini adalah mampu menyerang radikal atau mampu mengatasi sejumlah radikal bebas yang tiap hari masuk ke dalam tubuh kita, entah asap rokok, entah obat-obatan, entah polusi udara. Yang kita tahu bahwa kita butuh perlindungan yang namanya antioksidan, gitu ya. Nah, sekarang saya akan produksi Kangen Water fresh dari mesinnya. Oke. Bisa minta tolong gelas satu, Mbak Tika diambilin satu. Oke. Jadi nanti saya akan produksi langsung dari mesin ini karena saya juga cukup terhidrasi. Jadi buat Bapak Ibu yang punya profesi sering bicara atau sering mengeluarkan banyak energi, itu penting sekali untuk konsumsi atau penting sekali untuk menghidrasi tubuh kita ya. Karena kalau kita dehidrasi, maka tubuh kita mudah sekali sakit. Nah, ya, jadi simple ya. Kita cukup nyalakan mesin, kemudian nyalakan kran, dan Kangen Water langsung keluar dari selang. Semudah ini. Oke. Dan ketika fresh dalam mesinnya, kita tahu ini adalah buliran buih hidrogen aktif. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Air putih kita itu bukan bening begini, ini namanya hidrogen aktif. Hidrogen aktif itu kabar baiknya dia sebagai antioksidan terkuat di bumi ini. Jadi satu gelasnya ini sama kayak 10 kali vitamin C. Kita minum ya. Seger loh Kak. Boleh kalau rumahnya dekat dengan saya, silahkan menikmati hidrogen aktif fresh dari mesinnya gratis. Kita akan sehat bersama-sama. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ini. Oh, ada Bu Novi juga. Terima kasih sudah hadir. ALG NSRP. Ya, maju jaya. Tadi ada pertanyaannya di mana coba? Untuk orang tua lanjut usia dan sedang konsumsi obat tiap hari, apakah bisa? Oke. Kalau kita untuk orang tua sangat sekali dianjurkan, karena di masa yang akan datang, dokter itu tidak akan menyarankan ketika kita sakit itu untuk mengkonsumsi obat, karena obat terus-menerus diminum itu juga belum tentu penyakit kita sembuh ya. Sama kayak kita kenal yang namanya sakit gula atau diabetes, itu seumur hidup itu minum obat. Tapi apakah diabetesnya bisa hilang dari tubuh kita atau bisa sembuh? Kebanyakan bilang jawabnya tidak bisa gitu. Nah, ada sebuah air putih, di mana air putih ini ketika dikonsumsi rutin bisa membuat tubuh kita atau banyak orang yang sakit diabetes itu bisa lepas obat. Jadi untuk orang tua lanjut usia ini sangat dianjurkan. Jadi Kangen Water itu tidak hanya untuk kita yang sedang sakit, tetapi justru untuk orang-orang yang sehat, mulai dari anak-anak umur 1 tahun bahkan sampai orang yang sudah tua sekalipun, sebagai perlindungan bahwa tubuh kita agar kuat atau herd immunity ya, atau
daya tahan tubuhnya terus terjaga gitu. Nah, sedang konsumsi obat tiap hari. Nah, kalau konsumsi obat, karena obat itu sifatnya asam, jadi kita konsumsinya pakai air putih biasa yang pH-nya 7, kayak aqua atau air godokan, itu boleh. Minum obat pakai air aqua atau air godokan atau air mineral yang ada di pasaran, itu boleh. Tetapi setelah 1 jam baru boleh minum kanggeng water. Kenapa? Karena obat sifatnya asam, kanggeng water sifatnya basa. Jadi biarkan kita minum konsumsi obat itu pakai air netral, pakai pH yang 7 atau air mineral, kemudian dimetabolisme di dalam tubuh. Setelah dimetabolisme di dalam tubuh dalam waktu 1 jam, baru kita konsumsi kanggeng water banyak-banyak. Karena kanggeng water itu mampu untuk mempercepat penyembuhan. Jadi kanggeng water itu bukan obat, tapi gaya hidup sehat gitu. Jadi kalau penyakitnya konsumsi kanggeng water, terus kok penyakitnya hilang gitu kan ya. Jadi bukan langsung berhenti, karena memang kanggeng water ini adalah bagian dari gaya hidup sehat. Oke. Halo Kak Andro, halo Pak Mas Hadi. Apakah minum harus langsung dari mesin? Oke, pertanyaan nice question. Jadi apakah minum kanggeng water fresh harus langsung dari mesinnya? Untuk mendapatkan manfaat maksimalnya, kanggeng water kalau fresh langsung dari mesinnya, maka kakak akan mendapatkan hidrogen aktif atau antioksidan. Karena kabar baiknya hidrogen aktif ini hanya bisa bertahan 3-10 detik saja. Nah, kabar buruknya ya, dia hanya bisa bertahan 3-10 detik. Tetapi dia sebagai antioksidan terkuat. Jadi kalau kita mau mendapatkan manfaat yang maksimalnya untuk kesehatan yang paling optimal, yang fresh langsung dari mesinnya. Tapi kalau di galon, di botol kayak gitu, kakak masih mendapatkan manfaat alkalinya atau basanya tadi. Yang kedua, mendapatkan manfaat mikroklusternya. Jadi antioksidannya kalau di dalam kondisi botol tertutup itu masih bisa bertahan 3 hari sampai 5 hari. Tapi nanti aku pasti akan mengalami penurunan kualitas. Kenapa? Karena kanggeng water itu bukan seperti air kemasan pada umumnya. Jadi kita lebih konsentrasinya adalah menghadirkan teknologinya. Karena kalau kita bicara air kemasan, dia 2 tahun, 3 tahun, itu tidak dikonsumsi pun dia tetap awet ya. Kan yang di toko-toko itu kan dia sampai 2 tahun tuh nggak dikonsumsi, dia tetap masih bening aja. Kenapa? Ya karena ada pengawetnya. Sedangkan kanggeng water adalah air yang tanpa pengawet, sehingga dia pasti akan mengalami penurunan kualitas. Jadi untuk mendapatkan kualitas kanggeng water yang terbaik adalah yang langsung fresh dari mesinnya. Begitu Kak. Jadi ya kita harus memilih yang terbaik untuk tubuh kita, karena kita tahu bahwa kesehatan itu kekayaan kita yang paling krusial ya. Jadi kalau kita sehat, kita bisa mencari, harus bisa bekerja secara optimal ya setiap harinya. Tapi kalau bahkan ketika kita sehat itu kan banyak banget keinginannya. Tapi ketika kita sakit, cuman satu keinginan kita, sembuh. Nah, maka kesehatan itu nikmat yang paling utama yang banyak orang suka lupa gitu loh. Jadi kita saling mengingatkan saja. Jadi kami konsentrasinya ada di teknologinya. Kenapa? Ini adalah saran terbaik bahwa untuk menghadirkan manfaat yang optimal adalah minum yang langsung fresh dari teknologinya gitu. Walaupun kalau dikemas beberapa hari masih oke, tetapi pasti saya katakan bahwa kalau dikemas dia pasti tidak mendapatkan atau dari hari ke hari dia akan mengalami penurunan kualitas, karena memang kanggeng water tidak ditujukan untuk air kemasan. Nah, kita juga harus cerdas juga. Masa sih tubuh kita mau diisi terus-menerus dengan pengawet kan gitu kan ya. Ya, itu saran terbaik. Terima kasih pertanyaannya.
kangen water itu apa? Kangen water, oh iya Kak, jadi nanti semoga ini videonya bisa saya masukkan ke IG, jadi kita bisa nyimak lagi ya penjelasan atau demo yang sudah saya lakukan sebelum ini. Jadi gitu Kak, ALG. Jadi Kangen Water itu adalah sebuah nama atau air yang sudah dipatenkan, air yang keluar dari mesin seperti ini. Nah, ini mesinnya. Jadi ini namanya mesin Leveloop SD501. Ini mesinnya. Jadi ada mesinnya. Nah, ini di belakang saya ini, ada tumpukan beberapa mesin. Nah, ini mesinnya. Nah, ini ya. Ini mesin-mesin ini bahkan yang barusan saya ambil tadi, ini mesin SD501 ya. Ini mesinnya ya. Tumpukan-tumpukan mesin ini. Jadi ini adalah teknologi dari Jepang. Dari mesin ini kita bisa menghasilkan air. Air itu kita namai dengan Kangen Water. Nah, air putih. Jadi Kangen Water itu air putih ini yang memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama memiliki sifat antioksidan. Jadi high antioksidan. Jadi kalau minum Kangen Water lama-kelamaan tubuh kita akan reverse aging atau kembali muda. Minimal 3 tahun kita untuk reverse aging. Yang kedua, Kangen Water juga memiliki sifat microcluster. Jadi mampu menghidrasi sel tubuh kita terdalam. Jadi kalau kita bilang penyebab sakit itu bukan keturunan, bukan apa-apa ya. Jadi rata-rata penyebab sakit itu karena tubuh dehidrasi berkepanjangan. Sehingga kalau tubuh kita dehidrasi, maka kita mudah terserang penyakit, mudah kena virus. Jadi cocok banget di era pandemi sekarang ini kita harus konsumsi air putih ini sebanyak-banyaknya. Saya minum lagi ya. Nah, minum Kangen Water itu rasanya sebanyak-banyaknya tuh makin nikmat karena tubuh kita jadi lebih fresh gitu ya, jadi terhidrasi rasanya, jadi kulit juga lebih lembab gitu ya. Kalau cewek-cewek nggak perlu pakai hand body pun kalau kita cukup minum kulit kita nggak kering loh, buktikan deh. Dan yang ketiga, Kangen Water itu memiliki sifat alkali atau basa. Karena air-air yang ada di pasaran rata-rata itu rata-rata sifatnya asam. Ya kalau kita bicara air mineral sifatnya netral. Tapi kalau Kangen Water sifatnya alkalis. Alkalis itu beda sama alkali ya. Kalau alkali itu dia jadi air putih yang sifatnya alkali itu mudah. Kita ambil air putih dikasih baking soda, itu sudah sifatnya alkali. Tetapi kalau Kangen Water itu alkalis, jadi dia bisa basa itu karena elektrolisis. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga bisa menjawab. Apa beda Kangen Water dengan Milagros? Wow, ini pertanyaannya luar biasa. Jadi bedanya Kangen Water dengan Milagros, gini Kak, mudahnya saya jadi punya pabrik Milagros. Kalau saya kepengen berbagi air yang berkualitas, tentu ketika saya memiliki teknologinya, saya jadi lebih berhemat. Kebayangkan ketika ada pengajian tuh, kemarin ada pengajian Ustadz Abdul Somad dengan jumlah jamaahnya ada 10.000 orang. Kita bisa berbagi air Kangen Water itu ke banyak-banyak orang. Dalam artian kenapa Kak? Kita bukan bertujuan untuk ria atau bertujuan untuk ini, tapi tahadus binikmat bahwa sedekah yang paling istimewa, yang paling afdol itu adalah air putih. Maka kalau kita memiliki teknologi ini, rasanya kepengen berbagi ke banyak-banyak orang gitu. Jadi saya bilang bahwa saya tidak menjelek-jelekan satu produk ya. Jadi bedanya kalau Kangen Water itu kita punya pabriknya Milagros, tapi kalau Milagros dia lebih kepada air kemasan. Jadi kalau kita sayang sama bumi kita, ya kita nggak usah belanja air kemasan terus-menerus.
mau numpuk berapa botol lagi yang atau memberikan donasi sampah berapa banyak lagi ketika kita beli air kemasan terus menerus. Tapi ketika saya punya teknologinya ini, saya bisa berhemat. Saya pakai tumbler saya sendiri, saya minum, saya nggak perlu belanja air kemasan lagi, sehingga tidak menyumbang sampah lebih banyak lagi. Jadi kita konsentrasinya bagaimana teman-teman atau banyak orang yang ketika datang ke workshop saya, ketika orang datang ke workshop saya itu dia bawa tempat sendiri ya, dia bawa wadah sendiri, sehingga kita bisa ngisi air putih ini ke wadahnya, sehingga kita bisa hemat, tidak belanja air kemasan lagi, kita mendapatkan air dengan kualitas terbaik ya. Milagros itu pH-nya 9,8 kalau nggak salah ya, atau 9,5, 9,8 lah. Kalau saya tes warnanya ungu. Nah, kalau saya mendapatkan air Kangen Water itu, kalau saya tes saya pun juga mendapatkan yang warna ungu. Ini Kangen Water ya. Oke. Nih, saya lagi. Jadi kalau bilang air Milagros itu saya tetesi warnanya ungu, tapi kalau Kangen Water ya ungu juga kan. Jadi saya bisa produksi sebanyak-banyaknya, saya bisa berbagi sebanyak-banyaknya. Kebayang ya, dari sisi keuangan itu jelas pasti lebih hemat. Hematnya 40-60%. Kita udah nggak pernah belanja air putih lagi. Padahal kita pada dasarnya pasti selalu beli air putih kan, gitu. Kita udah nggak akan belanja air putih lagi dengan memiliki teknologinya ini. Saya minum lagi ya. Nah, Atasnya. terima kasih Kak Busway. Atasnya. Bus Evo. Oke. Terus ini ada pertanyaan. Nah, lo pabrik kok bisa bikin sendiri, kenapa beli? Ya, itu dia. Itu tujuan saya sharing sore hari ini. Jadi ingin menunjukkan. Oke, ini apa nih? Dan lainnya mengirimkan permintaan untuk bergabung. Oke, yang sudah saya jawab. Apakah minum harus langsung dari mesinnya? Ya, untuk mendapatkan manfaat maksimalkan. Oke. Balik. Ada satu yang belum. Oke, ada pertanyaan. Boleh dibacain Pak Aryo? Dari siapa? Saya dibantu. Turnovi. Oh, makasih informasinya. Semoga bermanfaat. Insya Allah, amin. Ada pertanyaan lagi gak ya? Kalau lagi diinfus, teknis minumnya. Oh, kalau lagi diinfus, teknik minumnya bagaimana? Jadi kalau kita lagi perawatan kesehatan dan kita lagi opnam dan sedang diinfus, teknis minumnya seperti apa? Jadi kalau kita lagi perawatan kan pasti kita konsumsi obat nih, Bu. Jadi kalau kita konsumsi obat, kita tetap konsumsi obat pakai air mineral yang ada, atau air yang biasa, yang pH normal. Boleh Aqua, Aquaria, Pelangi, atau apa ya, merek air mineral, atau Le Mineral. Nah, itu boleh untuk konsumsi obat. Nah, biarkan obat itu dimetabolisme di dalam tubuh kita selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam baru konsumsi Kangen Water sebanyak-banyaknya. Kita doakan semoga yang sedang sakit bisa segera Allah angkat sakitnya dan diberikan kesembuhan yang permanen ya. Amin ya robbal alamin. Jadi konsumsi Kangen Water diberi selang 1 jam dari obat. Setelah minum obat selang 1 jam baru minum Kangen Water sebanyak-banyaknya. Kalau nanti sering pipis bagaimana? Ya, kalau nggak pipis malah masuk rumah sakit, nah kan gitu. Jadi kalau kita respon positifnya minum Kangen Water itu pasti kita sering pipis. Dalam artian kenapa? Karena tubuh kita itu menguras semua sampah-sampah itu akan dikeluarkan di dalam tubuh dalam bentuk air kencing atau
BAB begitu, atau bahkan keringat. Jadi minum Kangen Water itu ada respon positifnya. Awal-awal kita bisa mengalami yang namanya reaksi pusing, bahkan gatal-gatal seluruh badan, ada yang mengalami demam, ada yang mengalami reaksi detox seperti mual, terus sering pipis. Nah, saya ada kemarin beberapa pertanyaan juga dari seorang dokter ya, Mbak, saya minum Kangen Water sudah 2 liter, kenapa saya juga nggak pipis-pipis? Nah, kan berarti selama ini dokter tersebut mengalami dehidrasi karena minum 2 liter itu langsung masuk meresap ke sel-sel tubuh kita terdalam gitu kan ya, jadi nggak pipis-pipis, maka perlu ditambah air putih Kangen Waternya agar reaksi positifnya makin dahsyat gitu. Jadi harus sabar karena kita bicara penyakit itu tidak ada yang instan ya. Mie instan aja kalau kita mau makan harus buka bungkusnya, direbus gitu ya. Jadi kalau kita lagi sakit, kita harus sabar dan kita ikhtiar maksimal. Nah, Kangen Water ini adalah bagian dari ikhtiar tubuh kita agar tubuh kita makin hari makin sehat. Yang sehat pun juga harus minum Kangen Water karena lebih baik menjaga atau lebih baik preventif, menjaga daripada mengobati. Lebih baik lebih baik menjaga kesehatan atau mencegah ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Alah, mau ngomong gitu aja kok susah banget ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih Kak ALG. Nanti kita bisa kenalan lebih lanjut. Dido Kulinari. Terima kasih. Halo Kakak, sukses dengan bisnis kulinernya ya. Semoga nanti makin banyak yang mengenal Kangen Water lewat Kakak. Jadi makanan apapun boleh ya kan, tapi minumnya Kangen Water dong. Gitu. Nah, semoga sharing saya sore hari ini bermanfaat. Semoga nanti akan saya sering-sering juga hadir dengan tema-tema yang berbeda, dan teman-teman bisa ajakin untuk join di IG saya dengan memfollow IG saya. Insya Allah saya akan berikan edukasi atau sharing-sharing seputar Kangen Water atau pengalaman-pengalaman saya selama di Kangen Water kurang lebih dari 5 tahun ini. Barangkali informasi-informasi ini bermanfaat untuk kakak-kakak semua yang belum mengenal Kangen Water atau yang sudah mengenal Kangen Water tapi belum mendapatkan penjelasan secara maksimal. Nanti boleh simak IG saya, dan semoga konten-kontennya bisa nanti membawa manfaat untuk kakak-kakak semua biar makin sehat, kita awet muda berjamaah. Oke, terakhir kali saya terima kasih sudah bergabung. Saya mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan gitu. Saya Septi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju bersama. Selesai. Ya, belum selesai ya.